You and me, Lucy. We're gonna show him, baby. Oke guys, selamat datang kembali dan masih bersama saya si ganteng kalem di channel OTV. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film hacker yang pastinya bukan hacker abal-abal yang menggunakan aplikasi Termux yang ada di Play Store. Nah, film ini menceritakan tentang hacker elit namun jahat yang akan mengkambing hitamkan para hacker remaja untuk aksinya mengkorupsi uang di sebuah perusahaan besar guys. Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada awal film, diperlihatkan pada tahun 1988 FBI sedang bertamu kepada seseorang yang ada di dalam sebuah rumah guys. Nah, ketika di pengadilan, diperlihatkan bahwa yang menjadi terdakwa tersebut adalah seorang bocil yang masih bau kencur yang berumur 11 tahun bernama Dead Murphy guys. Nah, tersangka dengan nama samaran Zero Cool terbukti telah menanamkan sebuah virus yang menyebabkan 1507 sistem komputer rusak dan berimbas pada penurunan bursa saham sebesar 7 poin di New York. Karena tindakannya tersebut, keluarga Dead Murphy akhirnya didenda sebesar $45.000 guys. Selain itu, Dead Murphy juga dilarang menggunakan komputer dan telepon sampai umur 18 tahun. Scan beralih ke tahun 1995 guys. Diperlihatkan Dead Murphy sedang meretas sebuah stasiun televisi lokal dan merubah channel siarannya sesuka hati. Nah, dalam aksinya tersebut, ternyata ada salah satu hacker dengan nama samaran Acid Burn yang juga sedang meretas stasiun televisi tersebut. Dan Dead Murphy menyatakan dirinya bernama samaran Crash Override. Terjadilah persaingan antara Dead Murphy dan si Acid Burn tersebut, yang akhirnya Dead harus kalah olehnya. Keesokan harinya, diceritakan Murphy masuk ke sekolah untuk hari pertamanya guys. Nah, di sana ia bertemu dengan seseorang wanita yang bernama Kate Libby, yang mana ia adalah seorang hacker yang bernama Acid Burn tadi. Tetapi di sini Murphy belum mengetahuinya. Diam-diam si Murphy ini menyukai dia, tapi sayangnya Kate Libby tidak satu kelas dengan si Murphy. Murphy pun berinisiatif untuk meretas data sekolah dan mengubahnya agar dia satu kelas bersama Kate Libby. Dan pada saat jam komputer, Murphy mulai meretas data sekolah tersebut guys. Nah, karena aksinya tersebut menarik perhatian salah satu pria yang ada di belakangnya. Pada saat pulang sekolah pun pria tersebut menghampirinya guys. Orang tersebut bernama Ramon. Dia memperkenalkan dirinya pada Murphy dengan nama samaran The Phantom Prick. Pada saat itu datang juga teman hacker Ramon bernama Joy yang tidak memiliki nama samaran. Lalu Ramon mengajak Murphy untuk datang ke Cyberdelia yang mana itu adalah tempat nongkrong para remaja. Malam harinya Murphy pun datang ke tempat tersebut. Di sana Murphy melihat Kate Libby sedang bermain suatu game, yang mana Kate ini memegang skor paling tinggi guys. Nah, Murphy pun merasa tertantang dan mencoba permainan tersebut. Dan dengan sekali mencoba, Murphy berhasil mengalahkan skor tertinggi yang dipegang oleh Kate Libby. Di sana juga Murphy bertemu dengan teman hacker Ramon lainnya yang bernama Emmanuel Goldstein dengan nama samaran Serial Killer. Ketika sedang duduk bareng, Joy bercerita bahwa dia telah menghack suatu bank, yang akibatnya uang dari bank itu terus-menerus berhamburan. Dan si Ramon ini mengkritiknya dengan berkata, untuk menjadi seorang hacker yang elit, kau harus melakukan hack betulan,
bukan sekedar omong kosong tidak sengaja. Misalnya menghack salah satu Gibson milik perusahaan Ellington. Gibson itu adalah sebuah superkomputer perusahaan dengan keamanan yang sangat tinggi guys, yang dimiliki oleh perusahaan Ellington, yang menjadi sasaran utama dalam aktivitas para hacker lainnya. Disinilah awal mula dari permasalahan tersebut guys. Nah, pada malam harinya, di rumahnya, Joy mencoba membobol salah satu Gibson tersebut dan berhasil masuk ke dalam sistemnya guys. Dia meninggalkan jejak berupa salinan trash atau sampah. Joy pun menyimpan salinannya tersebut di atap rumahnya. Menyadari bahwa Gibson telah dimasuki hacker, penjaga Gibson pun menghubungi petugas keamanan komputer yang bernama Eugene, yang nantinya dialah yang akan menjadi musuh Murphy dan para teman-temannya. Eugene menyadari bahwa berkas yang telah disalinnya itu bukanlah sampah, melainkan sebuah worm yang akan digunakan oleh Eugene untuk mengkorupsi uang di perusahaan tersebut guys. Dan sayangnya, aksi Joy ini berhasil dilacak olehnya. Dan akhirnya, rumah Joy pun digerebek oleh agen rahasia khusus penanganan hacker yang dipimpin oleh Richard Gill. Namun sial bagi Eugene karena tidak menemukan barang yang dicarinya, karena disket itu telah disembunyikan di atap rumahnya. Keesokan harinya, pihak perusahaan Ellington pun mengadakan rapat bersama Eugene si petugas keamanan komputer guys. Eugene menfitnah hacker tersebut telah menanamkan sebuah virus yang bernama Leonardo da Vinci, yang akan menumpahkan armada kapalnya yang berisi minyak jika tidak mengirimkan sejumlah uang yang telah ditentukannya. Yang mana aslinya dia sendirilah yang akan menanamkan virus tersebut untuk menutupi aktivitas wormnya yang akan digunakan untuk mengkorupsi uang perusahaan. Scan berpindah lagi ke Murphy dan teman-temannya yang sedang berpesta di tempat Cat Libby. Di sana Murphy juga bertemu dengan teman hacker Ramon lainnya yang bernama samaran Lord Nikon. Lalu mereka melihat-lihat komputer Cat Libby. Dan tiba-tiba mereka melihat Cat Libby sedang mantap-mantap dengan pacarnya guys. Karena Nikon memanggilnya dengan sebutan Burn, disinilah Murphy tahu bahwa Cat Libby adalah si Acid Burn yang pada saat itu menendang Murphy di stasiun televisi guys. You're Acid Burn. You booted me out of OTV? What? I'm Crash Over. You're the moron that's been invading my turf? Setelah itu terjadilah sebuah kompetisi pertaruhan di mana Murphy dan Cat akan menjahili agen rahasia bernama Richard Gill dengan aksi hackernya. Dimulai dengan Cat Libby yang menghanguskan ATM milik Bill dan Murphy yang memasangkan iklan porno pada alat komunikasinya dan lain-lain. Varieties in the personal ads. I just want to lick your earlobes. I want to lick your lips. Oh, yeah, you gonna lick? And then I'm gonna You wanna lick? your I'll hand. spank your ass. Turn you over, man. Scan beralih lagi ke Joy yang sudah dibebaskan guys. Not grounded anymore. Joy sedang menunggu temannya si Ramon. Dan ketika Ramon datang, Joy bercerita tentang disket yang ia salin dari Gibson milik Ellington tersebut. Tapi sayangnya aksinya telah dipantau oleh mata-mata dari agen rahasia. Sebelum ditangkap oleh agen rahasia, Ramon menyembunyikan disket itu di toilet. Dan di dalam penjara, Ramon menelpon Cat Libby tentang masalahnya dan berkata bahwa yang lainnya juga akan ditangkap guys. Lalu dia meminta untuk menyelidiki disket yang telah ia disembunyikan di dalam toilet tersebut untuk menyelidiki kebenarannya. Karena Ramon merasa bahwa dia dan teman-temannya telah menjadi kambing hitam atas masalah virus Leonardo da Vinci. Lalu Cat Libby pun segera mencari disket tersebut.
dan mencoba meminta bantuan ke Murphy untuk menyelidiki disket tersebut bersama serial killer. We need your help. Frank and Joey are being framed. Namun Murphy menolaknya karena dulu ia punya catatan kriminal yang besar, guys. Lalu Cat Libby meminta untuk menyalinya saja jika suatu saat terjadi masalah, dan Murphy pun menyanggupinya. Satu waktu, Murphy kedatangan paket sebuah komputer yang mana isinya adalah sebuah video Eugene. Ia meminta agar bekerja sama dengannya dengan memberikan disket tersebut. Karena Eugene mengancam, jika tidak memenuhinya Eugene akan membuat ibunya menjadi tersangka kriminal dan akan ditahan oleh FBI. Akhirnya Murphy pun memberikan disket salinannya tersebut. Lalu Murphy menemui teman-temannya, guys, dan berniat memberitahu bahwa disketnya telah diberikan kepada Eugene. Karena sebelumnya Murphy diancam. Dan juga Murphy memberitahu bahwa dirinya adalah Zero Cool, yang mana pernah membuat virus yang menyebabkan rusaknya ribuan sistem perusahaan dalam sehari. This is every financial transaction. Joey got cut off before he got to that part. 2 days. Judging by this segment alone, man. I know who wrote it. What? This Ellingson security creep. Take the fall. And that's Freak, and that's Joey. And I gave him a copy of the disc you gave. why did he come to you? I got a record. I was Zero Cool. I know. Zero Cool crashed 1,507 systems in one day. Biggest crash in history. Front page New York. Yo, man, this is Zero Cool. Yo, that's great. Dan dengan tekadnya yang sudah bulat, Murphy bermaksud untuk menghack Gibson. Teman-temannya pun bersedia membantunya. Dan bukan hanya teman-temannya, bahkan para hacker yang tersebar di berbagai negara pun akan membantunya. Okay, let's go shots. I get on the internet, send out a major distress signal. Hackers of the world, you... Give me arrest warrants on Kate Libby, alias Acid Burn, Emmanuel Goldstein. Nah, keesokan harinya aksinya pun dimulai. Diawali dengan meretas sistem lalu lintas untuk menghambat para agen rahasia yang akan menangkapnya. Lalu Murphy, Cat, dan teman-temannya pergi menuju Grand Central. Di sanalah Murphy dan teman-temannya akan melakukan aksinya untuk menghack Gibson. Sesampainya di sana, mereka pun melakukan aksinya dan berbagi tugas. Serial bertugas untuk mengatasi teleponnya, sementara Murphy, Cat Libby, Nikon, dan Joy bertugas di depan komputer untuk bertempur melawan Gibson. Terjadilah peperangan cyber yang sungguh amat sangat keren antara Murphy serta kawan-kawan melawan Gibson. It's the Gibson. It's They're at Grand Central Station, lower level. Setelah aksinya berlangsung cukup lama, akhirnya Murphy dan kawan-kawannya berhasil untuk menyalin file yang akan digunakan sebagai bukti kelicikan si petugas keamanan Eugene tersebut. Oh shit! You got it, Joey. Need you to drop your virus, go after the worm. You're the closest. Tetapi secara bersamaan agen rahasia pun datang dan menangkap Murphy dan kawan-kawannya. Ketika Murphy dibawa oleh agen rahasia, Murphy membuang disket tersebut di dalam tong sampah dan berteriak terus-menerus mengucapkan tracing, yang mana untuk memberi kode pada temannya si serial itu bahwa disketnya ada di dalam sampah. Ken beralih di dalam penjara, guys. Nah, ketika Murphy dan kawan-kawannya tertangkap dan akan dimasukkan ke dalam penjara, secara tiba-tiba serial killer muncul di seluruh televisi lokal dan membeberkan aksi liciknya Eugene tersebut. Akhirnya Murphy dan kawan-kawan lainnya pun bebas, dan Eugene beserta istrinya yang ditangkap oleh agen rahasia. Look, listen, I'll make a deal. You You're welcome.
What's going? You look good in. Scan ditutup dengan Murphy yang berkencan dengan Cat Libby karena Cat mengakui kekalahannya dalam sebuah kompetisi persaingannya melawan Murphy sang Zero Cool. Dan film pun tamat. Nah, itulah alur cerita film yang berjudul Hackers. Sekian dari OTV dan jangan lupa untuk support terus channel OTV. Semoga terhibur dan terima kasih.